Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurain IS Daduke dengan NIM C01423135 dari kelas 1 C Keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari sistem peredaran darah dari mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampu Nurse Pipin Yunus SKEP MKEP. Darah yang mengalir dalam tubuh diatur oleh sistem yang bernama sistem kardiovaskular atau lebih dikenal dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas 3 komponen. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga yaitu darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan mengalirkan darahnya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena: yang pertama, arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Ada beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih yaitu membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena dan sampai di serambi kanan.
Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru. Kemudian darah masuk ke paru-paru, setelah itu darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sekian materi tentang peredaran darah dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.